kebersihan atau kerapiannya masing-masing. Coba cek dulu kebersihannya. Ya, kalau sudah bersih, kita pengabsen dulu ya. Ibu panggil namanya satu persatu. Nah, nama yang pertama Ibu panggil Mas Nawari, Zahra Esane, Nur Saima, Evi Juliana, Aisyah Lutfia, Septi Rahmaito, Cantika Aulia, Nur Mila, Jupe, Laila Marito, Rahmi Aulia, Nur Haida, Nirma Sari, Jaira Kirana, Julia Citra, Ansor, Umam, Fauzan, Otmaida, Penny Wadi, Rais, Rifki. Oh, berarti hari ini tidak ada yang absen ya? Semuanya hadir. Iya. Di sini sebelum kita memulai materi atau pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita dipimpin oleh ketua kelas kita. Coba ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahma wasi'a. Dan di sini sebelum kita mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air kita. Sebaiknya lagunya dipimpin oleh Septi Aulia. Silakan. Hiduplah Berdiri semuanya. Di sanalah aku
campuran sederhana. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, masih adakah yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Coba siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, coba apakan? Coba dulu bilangkan pelajaran kita sebelumnya. Pencemaran terbagi menjadi 3, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Iya, coba tepuk tangan. Ya, di sini Ibu tanya dulu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, coba. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang dimiliki. Ya. Karena di sini tadi klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang diamati. Jadi di sini Ibu tanya lagi, apa itu yang dinamakan dengan taksonomi? Coba siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Iya. Di sini nanti sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan menunjukkan atau menayangkan sebuah video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian amati ya. Pernahkah membayangkan tumpukan buku yang banyak berserakan di mana-mana? Dan jika guru meminta mengambilkan satu buku dengan judul tertentu, bisakah kamu menemukannya? Nah, pasti sulit kan? Sekarang bayangkan tumpukan buku yang rapi di perpustakaan sekolahmu. Pasti lebih mudah kan saat mencari buku yang diinginkan? Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak loh. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita berikan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti apa materi klasifikasi makhluk hidup? Simak terus videonya ya sampai habis. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup antara lain, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ bagian tubuh
tubuh dalam atau anatomi. Dan yang terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidup. Tahukah adik-adik siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Ilmu tentang klasifikasi dinamakan taksonomi, dan setiap tingkatan-tingkatan dari klasifikasi disebut dengan takson. Berikut adalah urutan takson atau tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan terakhir spesies atau jenis. Dan untuk tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Jadi, perbedaan antara takson hewan dan takson tumbuhan hanya terletak pada tingkatan yang kedua. Jika pada takson hewan disebut dengan phylum, sedangkan pada takson tumbuhan dinamakan divisi. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, tapi semakin ke bawah persamaan ciri yang semakin banyak. Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom. Artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya bakteri dan juga gagal hijau biru. Cirinya yang pertama bersifat prokaryotik atau tidak punya membran inti sel, dan yang kedua bersifat uniseluler atau sel tunggal. Kingdom yang kedua adalah Protista. Cirinya sudah bersifat eukaryotik atau punya membran inti sel. Ada yang uniseluler atau sel tunggal, dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Nah, untuk protista terbagi menjadi 3 macam. Ada protista mirip hewan, misalnya protozoa, protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok ganggang atau alga, dan ada protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau yang sering kita sebut sehari-hari dengan nama jamur. Nah, cirinya yang pertama eukaryotik, yang kedua tubuhnya bersifat uniseluler, dan ada juga yang multiseluler. Selanjutnya tubuhnya terdiri dari hifa yang berupa benang, dan satu lagi heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kingdom yang keempat adalah Plantae atau yang berkaitan dengan tumbuhan. Cirinya yang pertama bersifat eukaryotik, kemudian multiseluler, dan autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari kingdom Plantae yang pertama adalah lumut atau biasa disebut dengan Bryophyta. Cirinya lumut termasuk ke dalam tumbuhan Thawophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Akarnya masih berupa akar semu atau rhizoid, dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari kingdom Plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ingat ya, ini bukan paku bangunan bahwa ini nama tanaman. Nah, untuk paku memiliki ciri pertama Cormophyta karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berupa serabut, reproduksinya menggunakan spora, dan daun mudanya menggulung. Selain tumbuhan bentuk paku, pada kingdom Plantae juga terdapat tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada spermatophyta terbagi menjadi 2 jenis.
Ada gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan ada lagi angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara gimnospermae dan angiospermae terdapat pada tabel berikut. Ini adalah contoh-contoh tanaman berbiji terbuka atau gimnospermae. Untuk jenis tanaman angiospermae atau berbiji tertutup terbagi lagi menjadi dua macam, ada monokotil dan dikotil. Perbedaannya terletak pada biji, akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita masuk ke kemudian yang terakhir, yaitu animalia. Sesuai dengan asal katanya, yaitu animal, artinya binatang atau hewan. Nah, kelompok animalia termasuk ke dalam kelompok binatang ya. Cirinya yang pertama bersifat eukariotik, kemudian yang kedua multiseluler, dan yang ketiga heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Pada kingdom animalia dikelompokkan menjadi dua subfilum, yaitu invertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang, dan satu lagi vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain yang pertama Porifera. Siapa sih yang tak kenal tokoh kartun SpongeBob? Tokoh kartun ini diambil dari hewan porifera atau hewan yang tubuhnya berpori-pori. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya ubur-ubur dan juga hidra. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Disebut pipih karena tubuhnya tipis atau gepeng. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Yang keempat, Nematelminthes atau cacing gilik. Cacing ini banyak bersifat parasit pada tubuh makhluk hidup. Contohnya cacing perut dan cacing tambang. Yang kelima, Annelida atau cacing gelang. Misalnya cacing tanah atau lintah. Yang keenam, Moluska atau hewan bertubuh lunak. Misalnya siput, kerang, cumi, ataupun gurita. Yang ketujuh, Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Misalnya kelompok serangga, laba-laba, piting, kaki seribu, atau kelabang. Dan yang terakhir adalah kelompok Echinodermata atau hewan berkulit-kulit, misalnya bintang laut, teripang, dan juga landak laut. Kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, antara lain yang pertama Pisces, misalnya ikan. Yang kedua amfibi, ada katak dan juga salamander. Yang ketiga, kelompok reptil, bisa ular, buaya, komodo, cicak, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok aves, misalnya ayam, bebek, burung, atau unggas-unggas yang lain. Kelompok yang kelima adalah mamalia, ada lumba-lumba, kanguru, harimau, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya, termasuk juga manusia. Itulah tadi materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Sampai sini dulu, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di sini tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Berarti setelah kalian mengamatinya, kalian sudah tahu komponen atau kelompokan klasifikasi makhluk hidup. Dan sebelum Ibu bagikan KPD-nya di sini, Ibu sarankan untuk pembagian kelompok. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok saja ya. Ya, silakan buat kelompoknya. Hadap sana. Nanti dalam satu kelompok nanti ada 4 orang ya. 2 ada laki-laki di mana? Gabung sama yang perempuan pun boleh.
nanti penilaiannya yaitu penilaian sikap, keterampilannya, ya. Waktunya Ibu kasih 15 menit mengerjakan, karena nanti ada lagi presentasi ke depan berkelompok ya. Dan kerjakan. Sudah dibagikan itu semua? Buat namanya nanti di situ ada nama anggota kelompok. Buat kelompok 1 atau kelompok B, kelompok A atau B, kelompok 1 atau kelompok 2. Sini buat kelompoknya. Sini namanya kelompok 4 atau A. Kalau 5 orang buat. Tadi kan sudah mengasih video apa yang ada di dalam video, gambar apa di sana, boleh di situ ya. Jangan lupa namanya di situ ya. Kelompoknya ini nggak mau jawabannya, boleh dibuat di belakang. Kalau tidak mau jawabannya di sini. Tulis namanya di situ kelompoknya ya. Boleh dibuat di sini.
siap? Masih? Ya, betul-betul lagi. Sudah siap?
Satu, katakan jenis ekosistem apa saja yang terdapat di lingkungan sekolahmu. Hidup atau biologi, manusia, hewan, tumbuhan, jasa hidup atau biologi, air, tanah, udara, dan cahaya. Ada pertanyaan untuk kelompok A? Tidak ada. Ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok A. Tangan kembali ke tempatnya. Lanjutkan kelompok B untuk mempresentasikan hasil ujiannya. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain boleh ya. Coba tanya yang belum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin presentasikan hasil kami. Apa yang kamu amati dari tiga tersebut tentang edukasi makhluk hidup atau kamu dapat mengamati berbagai macam tumbuhan? Apa saja yang kamu gunakan dalam di atas hewan tumbuhan seperti reptil, ikan, sapi, ular, burung, katak, kambing, kucing, dan lain-lain? Satu, bagian yang hidup adalah bagian yang hidup adalah air, ikan, tumbuhan, air, plankton yang melayang-layang. Dua, bagian yang tidak hidup adalah air, pasir, batu, benda, dan oksigen yang terdapat dalam pasir. Tiga, bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup dapat berinteraksi satu dengan yang lain? Oksigen, air yang dibuat di dalam aquarium. Ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan juga dengan komponen tak hidup untuk membentuk kinerja. Satu, catatlah jenis ekosistem apa saja yang diamati di lingkungan sekolah. Dua, catatlah semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut dalam sebuah percakapan seperti percakapan yang diskusi dan makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jasa dan makhluk tak hidup, biotik, air, tanah, udara, cahaya. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok B dari kelompok A atau kelompok C? Coba tanyakan yang belum mengerti. Ada? Ansor ada pertanyaannya dari kelompok E? Tidak. Nah, kalau tidak ada, silakan beri tepuk semangat dulu untuk kelompok B. Tepuk semangat. Ya. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok C. Ya, kelompok C maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin presentasikan hasil studi kami. Apa yang kamu amati dari tayang video tersebut? Kami dapat mengamati berbagai macam tumbuhan. Apa saja yang kamu lihat pada
agar kami berkata suci dan lain-lain. Bagian yang adalah air yang firman, air Tuhan yang melayang-layang. Dua bagian yang tidak hidup adalah air pasir batu yang berbentuk yang berlarut dalam pasir. Bagaimana bagian yang hidup dan yang tidak hidup pada berdekat satu dengan yang lain. Aquascape merupakan salah satu contoh ekosistem air yang dibuat di Old Aquarium. Ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan bisa dengan komponen berbunyi pun membentuk jejak. Satu ekosistem apa saja yang nyaman di lingkungan sekolahmu? Makhluk hidup, biotik, manusia, hewan, tumbuhan, jasad organisme. Jasad semua makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut dalam suatu kata seperti berikut. Maksudkan bentuk adalah biotik, air, tanah, udara, cahaya. Apakah yang mau bertanya? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok C, ada? Iya. Ya, kalau tidak ada, coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Silakan kembali untuk kelompok C. Sekarang yang kelompok D ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita dari kelompok D. Apa yang kamu amati dari buku tersebut? Dan sirkulasi bebas makhluk hidup. Apa saja yang kamu berikan pada makhluk hidup? Dari data fisik, burung, badak, sapi, dan lain-lain. Bagaimana yang dihidupkan? Bagaimana yang hidup adalah bagian yang hidup adalah air, ikan, dan tumbuhan air, makhluk yang melayang-layang. Bagian yang tidak hidup adalah air, pasir, batu, mineral, dan sebagainya yang tidak pasir. Bagaimana bagian yang tidak hidup berinteraksi satu dengan yang lain? Aquascape merupakan salah satu contoh ekosistem air yang dibuat di dalam akuarium. Ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan juga dengan komponen tak hidup yang membentuk jejak. Data lain mengenai ekosistem apa saja yang diamati dari lingkungan sekolah. Dua data yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada sebulan dan tetapi sesuai. Kerjakan ini bersama-sama pada kelompok D. Makhluk hidup atau biotik, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Makhluk tak hidup atau abiotik, air, tanah, udara, cahaya. Sekian diskusi kami selama sekolah beberapa Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok D. Silakan kelompok C. Apa kelompok E sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kamu amati dari tayangan video tersebut? Klasifikasi makhluk hidup. Apa saja yang kamu lihat pada gambar di atas? Yaitu air, hewan,
Bagian yang hidup adalah air, ikan, tumbuhan air, plankton, dan layang-layang. 2. Bagian yang tidak hidup adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlalu dalam air. 3. Bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup dapat berinteraksi dengan yang lain? Akuarium merupakan salah satu contoh ekosistem air yang dibuat di dalam akuarium. Ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan juga dengan kelompok tak hidup untuk membentuk unit kerja. 1. Catatlah jenis-jenis ekosistem apa saja yang diamati di lingkungan sekolah. Makhluk hidup, biotik, manusia, hewan, tumbuhan, jasad organik. Catatlah semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut dalam suatu tabel seperti berikut. Makhluk tak hidup, abiotik, air, tanah, udara, cahaya. Dari presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok E. Tidak ada. Dan silakan beri tepuk tangan dan lebih semangat teman-teman. Silakan kembali kumpul ke kerjanya ke depan. Tadi kalian sudah berdiskusi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dari video tadi kalian sudah bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Contohnya kalian lihat tadi makhluk hidup apa? Kalian buat manusia, hewan, tumbuhan. Benda tak hidup apa lagi atau abiotik? Apa tadi kalian buat? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan lagi poster soal saya saja ada 5 soal ya. Waktunya Ibu kasih 10 menit karena waktu kita sudah mulai habis. Coba dikerjakan. Tulis nama nanti di sini. Tulis namanya, silakan dibuat jawabannya ya, silakan kertasnya. Saya ada 5. Waktunya 10 menit, coba cepat.
Sudah selesai? Ya. Dan angkat ke depan. Taruh ke depan dulu. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Iya. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu tujuannya tadi kita dapat apa di situ mempermudah dalam mempelajari mengenai komponen atau macam-macam apa makhluk hidup. Kita dapat mengetahui hubungan atau kekerabatan makhluk hidup yang lain, makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dan juga kita mengetahui saling ketergantungan antara makhluk yang satu dengan yang lain. Jadi di sini pelajaran kita sudah
sebelum kita menutup pembelajaran kita, coba kalian lihat di sini pertemuan kita yang